Tolong jangan ada yang ngerumpi di belakang. Kita tidak pakai alat mikrofon, langsung direkam oleh teman-teman Tiger Entertainment yang sudah meletakkan mikrofon. Dan setelah ini tidak ada lagi one-on-one interview atau doorstop. Jadi semua pertanyaan dan juga pernyataan dari mereka berdua akan disampaikan di kesempatan pertama. Oke, bisa ya kerjasamanya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di tengah akhir pekannya. Menyusul pemberitaan kemarin, ada seorang perempuan yang menyebut dan membuat sebuah pernyataan terkait dengan masuk dalam ranah hukum yang disebut adalah Mas Irwansyah. Maka pada kesempatan sore hari ini Mas Irwansyah akan menyampaikan dan memberikan klarifikasi atas berbagai macam tuduhan, dan tentunya juga nanti akan dibantu oleh sang istri Saskia Sungkar yang juga kebetulan tahu bagaimana peristiwa itu sampai terjadi dan sampai akhirnya berujung pada tuduhan atas dugaan terkait dengan beberapa kasus hukum ya. Mungkin nanti akan diawali dengan Mas Irwansyah akan bicara, nanti akan ditambahkan oleh Mbak Saskia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, sebelumnya saya dan istri berterima kasih sekali atas kehadirannya teman-teman yang telah mensupport kami selama ini. Kita berkarya dari mungkin belasan tahun yang lalu sampai sekarang. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di sini karena ada musibah ini. Ya, alhamdulillah kita bisa di sini sama-sama lah. Sebenarnya sih langsung aja kali ya, maksudnya pasti teman-teman jangan terlalu lama kali ya gitu. Langsung aja kita ya. klarifikasi atas ada tuduhan dari saudari Medina Zain kepada Irwansyah. Maaf, saya di sini ikutan ngomong karena saya selaku pemegang saham juga di PT Bandung Berkah Bersama, dan Irwansyah juga pastinya, kita juga komisaris juga, dan saya di sini juga mewakilkan para pemegang saham lainnya. 80% pemegang saham di PT Bandung Berkah Bersama yang kita punya toko kue namanya Bandung Makuta. Yang di situ ada 6 pemegang saham, ada Irwansyah, ada saya Saskia Sungkar, ada Laudya Cynthia Bella, ada Hafiz Hairul Rijal, ada Fitra, dan ada Medina Zain. Medina Zain punya saham 20%. Pemegang saham tertinggi adalah Laudya Cynthia Bella, dan bukan hanya brand ambassador. Karena banyak kemarin nih dengar-dengar pada taunya brand ambassador, enggak. Bella itu pemegang saham di sini terbesar dan bukan saham kosong. Itu untuk catatan aja. Nah, untuk menapis tuduhan yang dituduhkan kepada Irwansyah khususnya, bahwasannya semua tuduhan penggelapan penipuan itu adalah salah dan bohong, karena semuanya bisa kita buktikan. Sebenarnya kita nggak pengen ya hari ini, tadinya tuh kita nggak pengen ada press call, nggak pengen ada apa, cuman karena balik lagi Irwan public figure, beritanya makin simpang siur, kemudian kasihan juga keluarga saya juga yang dicecer gitu kan, semuanya ditanyain, kemudian kita kayaknya kok kalau kita nggak mengklarifikasi malah bertambah fitnahnya di luar sana. Dan alhamdulillah hari ini sebelum kita berangkat, insya Allah kita mau safar, kita masih sempat ketemu sama teman-teman untuk klarifikasi di sini. Oke, kembali ke pokok permasalahan. Yang dituduhkan pertama kali adalah adanya aliran dana masuk. Diduga ada aliran dana masuk ke rekening Irwansyah. Miliaran rupiah. Wow, enggak ya. Jadi gini, kan udah ada kan rekening korannya. Namanya kita perusahaan kan ada rekening koran. Jadi kalau ada yang penggelapan, nggak usah dilihat dari rekening koran. Kalau namanya rekening koran itu bukan penggelapan, jelas di situ ada buktinya. Pertama itu. Nah, aliran masuk yang diduga ke rekening Irwansyah itu ada 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 4 kali. 10 kali 4, 40 juta, bukan hampir 2M. Perlu dicatat. Dan itu perlu diketahui itu bukan permintaan Irwansyah sebagai komisaris. Dan tidak pernah Irwan menyuruh direktur utama untuk mentransfer itu sebagai gaji. Satu. Dan yang perlu diketahui juga, di sini ada yang menerima
gaji senilai yang sama ya. Jadi intinya gini, banyak komisaris, Ya. ada beberapa komisaris yang menerima gaji tersebut gitu. Dan ada yang menerima, ada yang memerintahkan yang pastinya. Dan yang saya bingung sebenarnya yang memerintahkan Nggak dilaporin. malah nggak dilaporin, malah saya dilaporin tuh kenapa gitu. Apa ini Ada masalah pribadi atau gimana gitu. Nah terus apa namanya, salah apa lagi tadi? Ya itu kan poin yang pertama ya, udah jelas ya. Jadi tidak perlu ada yang dipermasalahkan di situ. Bukan keinginan saya. Bukan keinginan Irwan. Saya Dan bisa, tidak ada saya bisa perintah. bukti nanti insya Allah di pihak Polisi. berwajib kali ya. Betul. Lalu apalagi kemarin tuduhannya, poin yang kedua, ada dana yang diduga ada dana yang mengalir ke J-Corp. Jadi gini teman-teman sekalian, J-Corp itu ada aku, Irwan, Hafiz Hairul Rijal tadi yang termasuk pemegang saham di Bandung Makuta di PT Indonesia Berkat Bersama Sepanjang Indonesia. Pokoknya itulah ya. Nah, Makuta ya. Nah, kita ini pemegang saham di luar Bella ya. Kita pemegang saham, pokoknya termasuk Bella juga, ini kita 80% pemegang saham terbesar di sana. Jadi adanya iuran masuk untuk ke J-Corp itu adalah untuk gaji karyawan Makuta yang ada di Jakarta. Kenapa harus di Jakarta? Ya karena gimana, pengurusnya kan semuanya mobile-nya di Jakarta. Itu. Jadi ada representasi dari representatif dari Bandung ada, yang di Jakarta juga ada. Ini gini, bulan Desember 2017 itu memang kita ada rapat Dewan Komisaris di Jakarta, tepatnya di dalam waktu itu saya masih ingat. Itu kita mau mutusin bahwasanya ini kita nggak bisa nih kalau pengurusnya di Jakarta semua, kita nggak punya sama sekali karyawan di Jakarta untuk Makuta, takutnya malah berantakan nanti dari segi finance, dari segi marketing dan lain-lain. Nah, Maka adalah omongan itu masih berjalan. Kebetulan ini pas lagi kondisinya waktu itu kita lagi meeting rapat, ya, lagi rapat, dan saudari Medina Zain ada di tempat. Mungkin Mbak Medi lupa, saya mau ngingetin waktu itu Mbak Medi ada, tapi saudara Allah lagi ada ujian. Waktu itu kan travelnya ketahan, nggak bisa berangkat jamaahnya. Jadi saat itu ya kita memaklumi dia walk out dari ruang meeting karena harus ada urusan, dan sebagai teman juga ya kasihan ya gitu, ya udah nggak apa-apa stop gitu. kita malah doain kan supaya Ya. masalahnya nggak. Itu dalam kondisi semuanya baik-baik aja ya, alhamdulillah. Dan artinya gini, kalau beliau mengatakan tidak setuju, oke lah kita terima kata-kata itu. Tapi jangan lupa 80% pemegang saham di sini semuanya sepakat untuk adanya iuran ke untuk biaya gaji karyawan Makuta yang ada di Jakarta. Itu perlu dicatat. Terus apalagi ya yang dituduhin? Ya sebenarnya gini sih, intinya ini kan udah masuk ke ranah hukum. Saya di sini mau klarifikasi aja. Tuduhan-tuduhan semuanya yang kemarin udah kan kita juga udah lihat ya video hasil preskonnya, itu semuanya tidak benar, sama sekali tidak benar, dan insya Allah bisa dibuktikan. Sebenarnya sedih, kenapa harus preskon? Kita udah berkali-kali ngomong di grup apa gitu kan kita ada grup, semua grup BOD tuh ada gitu loh di situ. Ada Bella juga yang ngajakin yuk kita ROPS apa. Cuma kan beliau kemarin nggak sepakat untuk meeting di Jakarta karena baru melahirkan. Kita sangat mengerti itu, mungkin karena kita belum punya anak, dianggap tidak mengerti, tapi alhamdulillah insya Allah kita mengerti. Yang pertama itu. Nah, akhirnya kan tidak ada kesepakatan untuk mau meeting di mana nih? Meeting di Jakarta kah atau di Bandung? 80% pemegang saham sepakat untuk meeting di Jakarta. Akhirnya nggak ketemu tuh. Yang saya bingung, ini saya benar-benar bingung banget. Kenapa mau meeting di Jakarta nggak bisa, tapi press conference di Jakarta bisa? Itu pertanyaannya. Jadi padahal kan sebenarnya gini, kalau di perusahaan itu kan kalau memang ada diduga misalkan ada penggelapan ataupun apa gitu, itu kan tinggal bisa dimeetingin dulu ya, dimusyawarahkan dulu sebenarnya sebelum dilaporkan ke pihak berwajib ataupun ke media pula. Gitu. Nah itu kan sebenarnya persoalan yang sebenarnya udah
udah jelas terpaparkan di pasal-pasal ini ya, maksudnya PT ya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ada satu komisaris yang tidak setuju dengan kewenangan direksi, ya silahkan dituangkan di rapat, bukan dituangkan di media seperti ini gitu. Ya ini sih kita hari ini kesini mau menyampaikan kekecewaan kita. Jujur kita dirugikan secara nama baik, material maupun imaterial. Bella juga sangat kecewa sama ini ya, pasti Bandung Mahkotanya juga jadi kebawa-bawa kan, apalagi ya entahlah gitu. Mudah-mudahan abis ini nggak ada lagi penggiringan opini apa segala macam gitu. Saya sih sedih ya, saya nggak pernah ngeliat instastory, tapi saya dikirimin sama orang-orang di rumah gitu, kayak misalnya ada penggiringan opini dari karyawan ex Mahkota apa segala macam. Kalau saya nggak salah, waktu press con kan beliau menyampaikan ada margin yang kecil. Lah kalau marginnya dianggap kecil, gimana kalau kemarin gini loh, kan ini bisnis kan? Ya namanya perusahaan tuh gitu. Kalau kita punya omset besar, karyawan besar, ya memadai kan. Di saat omset kita turun, ya apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kita naikin sales. Kalau udah nggak bisa gimana? Kita harus pemangkasan karyawan. Nah itu supaya kita kita juga dapat margin gitu. Nah itu kan cara ya juga standar lah di seluruh perusahaan. Cuma kan ini karena gimana ya, susah juga gitu loh, mainnya tuh di media, terus penggiringan opini apa sebagai macamnya gitu. Udahlah gitu, udah cukup. Tapi ya mau gimana, nasi sudah menjadi bubur. Kita akan jawab semuanya yang dia tanyain. Ya, pastinya ke yang berwajib ya, pasti karena dia udah melaporkan, ya pasti kita akan datang dan memberi kesaksian kepada yang berwajib gitu. Gitu teman-teman. Itu sih. Jadi udah mulai sebenarnya sesimpel itu ya. Intinya tidak ada yang namanya penggelapan, aliran dana kemana-mana yang dituduhkan, itu sama sekali tidak benar. Kalau memang ada keluhan apa bisa disampaikan seperti Irwan bilang tadi, karena kembali lagi 80% pemegang saham di sini kita semuanya sudah sepakat dengan apapun yang sudah dijalankan. Iya. Jadi transferan ke Jacob apa segala macam gitu-gitu ya, itu sebenarnya memang itu udah kesepakatan 80% untuk menggaji karyawan Mahkota yang ada di Jakarta. Nah, duduknya di mana? Di Jacob gitu. Jadi transfernya ke Jacob lalu ditransfer gitu ke karyawan Mahkota. Gitu. Ya. Oke, ini pernyataan awal dari Mbak Saskia dan juga Mas Irwan sebenarnya sudah cukup terang. Cuma mungkin ada yang masih mau dielaborasi karena kemarin memang sebagian besar dari teman-teman ini udah tahu ikut press conference juga. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, mau bertanya. Mas, emang apakah katanya sudah coba untuk itu komunikasi ketika ada masalah dari pihak industri luar dan sebagainya tidak menanggapi? Kalau misalkan Kan kalau saya buka di sini nggak mungkin ya grup BOD-nya. Udahlah nanti aja ke sana. Ini kan masalah opini aja gitu. Maksudnya kayak ya setiap orang bebas lah mau bikin statement apa mah bebas gitu. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya udah nanti aja dibuktikan di dalam. Biar polisi ya menentukan. Iya. Insya Allah kita tenang. Insya Allah dosa saya banyak yang lain. Tapi kalau ambil hak orang, naudzubillah dari enggak gitu. Makasih. Tapi kalau misalnya yang tadi dibilang ya ada semua buktinya di grup BOD. Dan sampai kemarin sebelum itu kita pun masih nungguin untuk meeting. Tapi kan ternyata datang ke Jakarta untuk Ya kita sebar undangan karena awal sebenarnya sebelum ribut-ribut itu tuh ya udah deh yuk kita meeting. Nah, itu yang tadi Kia cerita di Jakarta, wah nggak maunya di Bandung soalnya lagi anak apa segala macam, akhirnya nggak ketemu. Nah setelah minggu berikutnya itu udah mulai ribut-ribut tuh, terus akhirnya udah deh daripada ribut-ribut kita adakan rapat Dewan Komisaris di Jakarta. Kita mau kirim aja undangan. Alhamdulillah karena Allah Bella nggak bisa datang, dia bikin surat ini puasa. Ya surat puasa untuk orangnya datang gitu. Dan kita meeting, kita jalan walaupun ya ini gimana nih, kita tungguin sejam nggak hadir. Ya udah kita jelasin ke timnya Bella, ya selesai gitu. Ya di sini kita juga mau minta maaf ya, kita hanya manusia biasa. Kalau ada salah kata mungkin apa sebagai macamnya gitu.
kita minta maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan sampai ada masalah personal. Sebenarnya saya tuh males banget ya cerita awal muasalnya kenapa bisa kayak gini gitu kan. Mana ya? Cerita awal. Jadi sebenarnya itu maksudnya kenapa kita udah agak nggak ada komunikasi beberapa bulan, mungkin hampir 6 bulan lebih ya. Dari sebelumnya kita benar-benar teman baik loh. Tahun kita baik, kita safar bareng segala macam gitu. Awal tahun ini sih memang ada sedikit masalah pribadi sebenarnya. Aku, Medi dan Bella waktu itu jadi ceritanya ini Bella Medi sempat kan memang kita ya biasalah cewek-cewek gitu kan suka jual beli tas. Nah kebetulan waktu itu Medi menawarkan tas ke aku, Bella, dan adik ipar aku. Jadi Medi yang nawarin katanya punya temennya dia gitu. Tapi aku lihat chatnya memang punya temennya dia, tapi ya tasnya ternyata palsu gitu kan. Nah habis itu kita minta balik dong uang kita, itu kan hak kita. Dan alhamdulillah sudah dibalikin setelah mungkin ada beberapa perkataan yang akhirnya menyakitkan hati Medi. Nah di situ aku minta maaf kalau memang ada salah, aku dan Bella minta maaf kalau ada salah kata apa gimana gitu ya. Cuma kan semuanya pasti ada sebab ada akibat, pasti kita gimana, namanya manusia lah, manusia biasa gitu kan, udah berharap gimana tiba-tiba oh ternyata palsu, terus gimana gitu kan, terus sementara uang udah masuk kayak gitu. Tapi kan ya nggak usah dibahas, cuman ya ini supaya bisa ini aja, maksudnya kayak ini titipan. Maksudnya kenapa nggak komunikasinya jadi kurang bagus gitu loh di situ. Kan sekalian minta maaf di sini karena kan ngomong di telepon juga baru ngomong sebentar nadanya udah 6 oktav, jadinya bingung ya mau ngomong baik-baiknya gimana. Jadi dengan kata lain, beberapa kali meeting RUPS itu Medina nggak datang diawali gara-gara. Nah kan beliau kan habis itu ya awalnya itu, cuman kalau bisnis kayak yang dibilang sama dia kan, bisnis teman gitu. Cuman ya kita mah kalau dapat undangan ini pasti datang. Nah, laporan keuangan mah ada di grup gitu, lalu jadi permasalahkan itu kan otoritasnya direksi ya untuk iya, bisa melaporkan, ya direksi untuk melaporkan apapun yang terjadi di perusahaan gitu, apapun yang dia mau lakukan lah ibaratnya gitu. Nah kalau misalkan apapun yang dilakukan misalkan menurut satu komisaris memang nggak setuju, ya udah balik lagi itu panggil. Terus kan beliau juga ini kan alhamdulillah waktu itu kan program terus kan hamil. Nah mungkin nggak baca grup kali, ada laporan gitu-gitu mungkin. Ya, ya gitulah pokoknya. Ya udah pokoknya tutup buku. Kita minta maaf kalau ada perkataan yang salah, tapi insya Allah kalau untuk urusan ini semuanya bisa dibuktikan. Ini kan udah masuk ke ranah hukum ya, nanti biarkan kita menjelaskan ketika dapat panggilan. Mudah-mudahan nggak ada perasaan lain. Pas mau tanya. Ngantuk. Mas Irwan, lapar. Mau laporin mau lagi tanya. Hah? Mau laporin lagi Oh, udahlah. Siap nggak mau cari musuh, udah. Kalau maksudnya gini loh 1000 kita. kawan kurang cukup. Satu musuh itu udah. Ini kita aja kayak masih shock-shockan gitu, maksudnya alhamdulillah nggak pernah berantem sama orang gitu. Jadi ya ada kayak gini tuh sebenarnya agak gitu, ternyata ya emang itulah. Maksudnya ini tamparan dan pelajaran buat aku pribadi untuk jadi lebih berhati-hati dalam berkata. Terus mungkin ada perkataan aku yang bikin orang sakit hati, walaupun sebenar-benarnya aku atau sesalah-salahnya aku tetap harus apa-apa tuh tabayun dulu, mungkin ya kemarin-kemarin gitu waktu ada masalah mungkin gitu. Ngajinya harus seminggu jangan sekali lagi. Mas Irwan, mau tanya soal yang pihak sana katanya meragukan soal profit yang 7%, katanya nggak mungkin kalau bisnis kayak gini profitnya cuma 7% begitu. Iya, soal itu kan sebenarnya ya, lebih ke ini ya. Aku kan komisaris nih. Dan ya, sebenarnya sebelum itu ya, sebelum aku ngejawab, alhamdulillah aku nih memang pengurus. Kan di pengurus itu kan ada aku, ada satu komisaris lagi, ada Kia, satu komisaris lagi, dan direkturnya. Nah, itu tuh apa ya? Jadi kayak
Ya kadang kan kita cuman ini ya, maksudnya gini loh, kita nggak punya full kewenangan untuk semuanya. Jadi mungkin kalau kayak gitu nanti sebenarnya di rapat kan semuanya udah dijelasin. Nah balik lagi nih kayak misalnya pas rapat ada yang nggak bisa datang, terus udah gitu di grup juga dikasihin apa, kadang juga mungkin nggak baca, aku juga kadang nggak baca. Ya dan gini loh, direksi itu kan punya kewenangan penuh ya terhadap perusahaan. Dan alhamdulillah aku udah hampir 2 tahun ini udah nggak megang Makuta lagi, udah nggak megang Jacob lagi gitu loh. Jadi kalaupun aku yang tertuduh dan aku yang dilaporkan, Salah alamat ya. gimana ya gitu loh, maksudnya karena ada orang di depan aku yang memang mengatur operasional Jacob gitu, memang ada orang yang mengatur itu. Jadi kalau dia tertuduhnya ke aku, harusnya ke dia, ke direktur dulu, baru ke dia, baru ke aku gitu loh. Dan masalah 7% itu kan Itu under kepemimpinan orang ini gitu. Jadi nanti biar aja lah, udah kan ini udah tinggal nunggu panggilan aja, terus nanti Itu dijelaskan. internal perusahaan. Ya, itu internal perusahaan. ya tapi dia gini lah, kan kalau memang omsetnya turun, pastinya kan kalau kita nggak operasional kita besar, pastinya kan juga tetap jadi marginnya jadi mengecil gitu loh. Kan orang bisnis pasti kan ngerti. Dan bukan salah Irwan kalau profitnya turun. Kan ada direksi. Mas Irwan, soal yang audit, katanya kemarin soal audit sempat, kita dalam mana ngirim nih? beberapa kali somasi tapi nggak ada tanggapan Mas, makanya akhirnya dilaporkan gitu. Iya, nggak ada somasi sama sekali, nggak ada ya. Nggak ada. Kemarin di Ada yang sama ya? Irwan, Klarifikasi Nggak ya. ada. Memang benar harusnya memang kalau memang ada somasi internal dulu, ini ternyata nggak ada ya. Nggak ada somasi. Dan tapi pula menurut saya ya, kalau memang ada kesalahan apa segala macam, ya tinggal tolong dong di grup gitu ngomong, kita perlu rapat ada kesalahan yang menurut gue ini kesalahan Itu ada fatal. sih, itu ada kata-kata Gitu. dia ada. Iya. Itu ada. Tapi kan Kata-kata. waktu terakhir itu yang Ya, nggak pas aku ketemu. minta meeting nggak bisa. Mau ke Jakarta. Meeting nggak bisa, tapi malah bikin pressure yang Iya. Yalah, ya namanya manusia pasti ada hilangnya. Mas Irwan nih mau nanya. Yang soal audit kata dari pihak sebelah pernah sempat dihalang-halangin, dipersulit, akhirnya minta rekening ke orang. Mau minta Sebelumnya audit. keuangan. Orang Gini, udah- tunggu. Nah, ini penting nih. Kalau perusahaan, mungkin teman-teman ada yang ngerti perseroan kali ya, insya Allah. Kalau audit itu harus RUPS dulu, dan kita harus menentukan berapa persen. Ini pemegang saham menunjuknya auditor siapa, independen. Kesepakatan yang bersama independen, dong. gitu loh. Jadi gini, oh si Kia ada 51%, aku ada 49%, oh aku maunya ini ya, nggak bisa. Gedean Kia, jadinya dia harus bisa nunjuk gitu, auditor. Dan itu kesepakatan semua BOD harusnya, gitu. Audit mah silakan aja. Silakan Kenapa aja. emang? Itu Kak Bella tuh saham paling gede. Sok aja suruh Bella yang audit juga Itu. bisa kita ngikut. Kalau audit itu memang benar-benar harus RUPS dulu. Oh, yuk kita audit yuk. Ayo sama-sama kita audit. Siapa kita tunjuk auditornya gitu. Oh si Anu gitu. Oh nggak setuju apa segala macam. Itu udah gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Mas Irwan itu yang dapat transferan 10 juta itu dari tahun kapan ya Mas Irwan? 4 bulan. Oh. 10 kali 4. Di bulan Mei, Dari bulan Mei. Juni, Ya, Juli, itu Agustus. sekali lagi ya, Irwan tidak mengetahui, tidak ada perintah dan ada buktinya bahwa komisaris lain yang memerintah itu. Kalau boleh tahu komisarisnya siapa? Ini. Karena kan Mbak Medina kan ngelaporin 2 ya, Nah itu Mas sih, Irwan itu sama yang jadi pertanyaan Mbak. kita. Kenapa yang perintah bukan yang dilaporin? Saya jahat. Udahlah, udah. Nah, ini kita kan hari ini mau klarifikasi aja daripada nanti jadi panjang. Yang penting udah ya, fitnah-fitnah di luar tolong Takutnya kata-kata kita di congkel-congkel sama mereka terus langsung dijadiin dilaporin. Ya kenapa udah? Wan, ini kan hanya kesalahpahaman ya. Kemarin Medina bilang udah berkali-kali kontak kamu untuk meminta penjelasan ya. Tapi pihak kamunya nggak menutup diri lah. Ya, menurut sok dia. ada buktinya Terus- nggak? Udah, Terus gitu aja. yang ini hanya penegasan aja. Betul atau tidak? Dan terus aliran dananya dia bilang kan hampir 2 miliar. Ke Irwan sama ke ini perusahaan ini tadi. Perusahaan. Jacob. Itu betul nggak sampai segitu angkanya? Tambah yang kedua dulu ya biar saya ingat. Tadi sebenarnya dijawab ya itu udah jelas banget gitu. Jadi 2017 Desember kita ada meeting BOD, hall BOD. Kita
kita mengajukan bahwasannya kita harus ada karyawan di Jakarta karena ini benar-benar maunya Jakarta. Nah, iurannya itu 50-an ya, ya 50 jutaan sekian lah gitu, kurang lebih gitu, 50 sekian kurang lebih, dan itu disepakati oleh 80% 80% pemegang pemegang saham. Nah, gimana sih kita letakinnya karyawan Makuta yang di Jakarta? Jadi Jacob gitu. Nah, transferan itu ke Jacob untuk semata-mata benar-benar untuk menggaji mereka, bukan ke kita loh, gitu loh. Untuk operasional maksudnya untuk gaji mereka tok, nggak ada untuk apa-apa yang lain, untuk gaji mereka. Kayak gitu sih. Totalnya benar ya, yang 1,9 itu. Nggak bisa ini dulu ya, nanti kan Nanti biar polisi kali biar ya yang iniin gitu. Cuma yang pasti ya itu aja ya, berapa tahun kita berdiri 58 juta. yang jelas tidak ada penggelapan, tidak ada. Kalau ada penggelapan intinya ya harusnya di bawah tangan. Ini kan di luar semua, transfer semua. Kayak sebenarnya antara si Jacob dengan si apa namanya PT Bandung kerjasama atau kenapa sampai harus gaji karyawan itu melibatkan si Jacob Company. Emang ada rekening khusus buat si Bandung Makuta yang gaji karyawan? Ada dong, kan ada ini, ada maksudnya bukan ada dong ini kaitannya ya. Jadi gini, karyawan yang digaji yang base-nya di Bandung itu digaji lewat Bandung Makuta. Karyawan Makuta sama brand-brand lainnya yang ada di Jakarta itu digajinya lewat Jacob. Jadi ke Jacob dulu. Sama karyawan. Itu sudah melalui kesepakatan 80% pemegang saham. Di Medina. Di luar Medina, karena Medina waktu itu pergi ya. Karena ini kan ada masalah waktu itu karena jamaahnya nggak bisa berangkat, dia harus keluar dari ruangan, harus ke bandara. Nah, hal itu sudah sempat dibicarakan, maksudnya? Ya makanya diingetin, mungkin lupa. Kemarin kan nelpon langsung kagetnya gimana maksudnya. Tapi ada miskomunikasi ya. Iya. Ya makanya udahlah, dah abis ini silaturahim lagi, udah. Apa sih yang dipermasalahin gitu. Orang ya alhamdulillah kita Kayak mau penggelapan, aduh 2 miliar tapi ditagih di akhirat. Bagian berarti kan nggak ada komunikasi nih ibaratnya tentang hasil meeting, tapi ada report tertulis nggak sih? Kalau bawa keputusan nanti ditransfer ke Jacob, kita ada report tertulis nggak hasil meeting? Ada dong. Ada tangan-tangan yang 80% punya saham. Berarti 80% itu artinya yang 20% ini Medina harus setuju dengan keputusan itu. Maksudnya peraturan itu bisa dipelajari di undang-undang untuk perseroan. Enggak, maksudnya walaupun nggak komunikasi soal itu, berarti kan ada report, harusnya udah baca atau gimana? Ada, ya kan tadi saya bilang mungkin lagi karena lagi sibuk nggak baca di grup, ada semua. Oke ya, udah cukup ya. Klarifikasi dikit dong, emang katanya benar pihak sana sempat menjadi soal masalah perkebunan, maaf ya soal Ya, itu sudah biar kami ya. Nah, Saskia, kemarin ada sindiran juga dari Medina sendiri katanya kalau nggak salah nggak usah panik dan nggak usah minta bantuan sana sini. Yang dimaksud bantuan sana Panik, kita lagi makan pete di rumah. Insta story. Katanya dia merasa ditakut-takut. Ya makanya kan aku bilang udah. Udah silahkan mau ngirim opini seperti apa silahkan. Kita boleh bilang nggak takut sama siapapun, boleh. Saya takut sama Allah dan saya punya Allah, jadi nggak perlu. Saya memang nggak takut. Dia bilang kan itu sempet kan waktu pas ditelepon. Gue nggak takut sama siapapun, bla gitu. Kalau gue takut, tapi gue takut sama Allah, makanya insya Allah karena takut sama Allah saya nggak akan pernah ngambil hak yang bukan hak saya. Mbak Jaskia boleh tahu jumlah karyawan Makuta yang di Jakarta berapa orang? Udah berkurang ya Bu. Karena kan iya Pak, iya wajar lah namanya ini ada penurunan. Dengan adanya seperti ini, teman-teman pemegang saham yang lain mencoba menengahi nggak? Maksudnya ngebantu itu, untuk berupaya supaya ini tidak merembet kemana-mana dan lanjut gitu. Jadi saya alhamdulillah komunikasi sama yang 80% itu ya. Nah ini Kalau komunikasi sama ya yang 20% itu ya kita agak tegang-tegangan gitu jadinya. akhir-akhir ini aja sih, dulu mah enggak. Ini baik-baik banget. Ya orang safar bareng kan udah Sedih sih sebenarnya kayak Kali mencoba memediasi gitu, maksudnya kan mungkin Oh, bersih udah, tegang antara udah. kalian dengan katanya pihak sih ada, tapi kan karena nggak langsung ini kita
kita cuman kayak telepon gitu, tadi udah bilang nih gini gitu doang reportnya. Cuman ya makanya pas sempet telepon Irwan tuh udah dengan muka sumringah gitu, kayak alhamdulillah nelpon gitu, kirain kan mau ngomong baik-baik gitu. Mas Irwan mau nanya, tadi kan soal Mas Irwan katanya dapat dana yang 10 juta 4 bulan. Itu apakah Mas Irwan doang atau pas semuanya juga kedapatan 10 juta? Udah tadi pertama rekaman ulangnya di TV. Tapi Mbak Medina katanya nggak menerima uang itu. Apa? Ya iya, makanya tadi kan aku bilang ada yang memerintah, komisaris lain memerintah untuk memberikan gaji karena lagi membutuhkan uang. Ada chatnya, buktinya ada. Irwan yang nggak nyuruh nggak apa nerima tanpa diminta, terus tiba-tiba dia yang dituntut. Nah Irwan pun akhirnya setelah tahu ngekat. Setelah tahu beberapa komisaris lain tidak dapat gaji, ya saya stop gitu, saya stop. Malah ada chatnya kan di kamu bilang lah, bukannya omset lagi turun gitu kan, kok ada gaji-gajian gitu. Ya pokoknya penjelasan nanti saya kasih ke yang berwajib. Tapi kondisi seperti apa setelah ada kasus seperti ini? Kondisi apa? Rame sih. Sama mama kan sampai di Instagram sampai komen di keluarga. Ya bentar mama. Sedih, aku mah maksudnya kayak pressure-nya malah dari keluarga. Makanya jujur di sini tuh aku sedihnya tuh karena pemberitaan ini kan ya namanya kita kan nggak bisa ngebendung ya, headline-nya udah apa dipolisikan apa segala macam ya, semua keluarga sampai nenek kakek semuanya ya nelpon lah pastikan gitu ya. Sedihnya itu sih, tapi nggak apa-apa ya, namanya hidup cobaan dari Allah. Mungkin untuk kita juga untuk introspeksi kita juga supaya ya mungkin yang tadinya ibadahnya mulai berkurang karena ada kayak gini kan, jadi buat reminder lagi. Akhirnya sendiri nanti akan mundur dari sana tidak sama-sama Mbak Medina atau seperti apa ini ke depannya? Itu nanti kita rapatkan dulu ya. Kita rapatkan dulu semua BOD maunya seperti apa. Dan dia juga punya hak. Ini juga punya hak untuk berbicara masih. Kalau kan kita nggak mau berantem ya, pengennya semuanya walaupun ini udah di ranah hukum, tetap kita sebagai warga negara Indonesia yang baik pasti akan, kalau ada panggilan pasti akan memenuhi panggilan, tapi insya Allah kita tenang karena semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau masalah nanti ada internal perusahaan mah nggak ada masalah, kan bisnis teman kan. Oke, sudah cukup jelas ya. Imbas dari laporan Medina kemarin itu berpengaruh pada sahabatmu yang lain nggak? Apa saya? Kerjaan? Imbas. Iya, kerjaan dan kerjaan yang lain. Ya, kayak misalnya contoh. Ya sebenarnya enggak. Alhamdulillah, masya Allah ya, masya Allah. Yang datang SMS, telepon maupun dari teman-teman, dari sahabat yang jauh maupun yang dekat, cuma nggak pernah bilang nanya kenapa Wan, apa bener, nggak ada. Alhamdulillah. Dan semoga masalahnya selesai. Kita doain begini. Kayak sampai ya Allah, yang tadinya tidak silaturahim lewat handphone ini jadi silaturahim. Masya Allah, ini Allah tuh benar-benar ini ya gitu. Kayak kita dikasih pelajaran sedikit demi sedikit. Aku sih ngambil banyak sih dari sini ya, masih ngambil banyak pelajaran. Tadi kalau pekerjaan, aku ada satu kerjaan yang di stop gara-gara berita ini. Ya ada. Makanya udah. Dan ada jamaah travel saya nanya itu jadi gimana nih, saya berangkat apa enggak nih? Bener nggak? Oh, ada dari bener nggak nih Pak? Ini nanti saya nggak bisa berangkat apa segala macam. Ya makanya udah ya, maksudnya udah cukup, udah jangan menggiring apapun, udah takut kita takut sama Allah nih, maksudnya ya dunia tuh berputar ya gitu, udah dong, udah cukup, kita saling memaafkan insya Allah. Mungkin saya banyak salah, saya minta maaf. Kalau dari kalian juga ada salah, insya Allah pasti kita maafkan. Ya, tapi sekali lagi ya, saya terima kasih banget sama teman-teman semua yang hadir di support kita. Ya mudah-mudahan berita ini bisa menjadi berita yang bagus dan baik buat kita semua ya pastinya. Dan meredam gitu, karena kami juga ya kebetulan Mas Safar juga. Ya saya percaya sama teman-teman semua, insya Allah. Oke, sudah ya, sudah cukup jelas.